pada saat kita membicarakan materi tentang tokoh, disampaikan bahwa cerita bergulir karena tokoh-tokohnya saling berinteraksi dan ada pergerakan atau perjalanan karakter tokoh-tokohnya. Nah, karena interaksi dan perjalanan karakter inilah, kemudian terjadilah sebuah konflik. Banyak ditemui justru penulislah yang membuat konflik, sehingga dipas-paskan dan dikait-kaitkan. Konflik bukan dibuat dengan cara dipas-paskan, dihubung-hubungkan, kemudian diulur-ulur, bahkan ketika konflik memuncak, klimaks, dan ingin menemui titik terang, justru kemudian dimentahkan lagi. Hal seperti ini sering kita temui pada banyak tayangan sinetron di Indonesia. Mungkin karena sifatnya industri dan penonton tidak pernah mempermasalahkan, maka hal seperti ini tumbuh subur di dunia pertelevisian kita. Meskipun tentunya masih ada juga produk sinetron yang mempunyai kualitas yang baik. Jadi, jangan bingung perihal pengertian penulis tidak membuat konflik. Tapi tokoh-tokohlah yang memunculkan konflik. Nah, tugas penulis kemudian menata penempatannya sehingga bisa pas sesuai dengan porsinya. Nah, konflik sudah, kini kita masuk ke suspense. Yang dimaksud dengan suspense adalah ketegangan. Nah, ketegangan di sini yang dimaksud adalah tidak berkaitan dengan hal yang menakutkan, melainkan menanti sesuatu yang bakal terjadi. Jadi maksudnya adalah penonton digiring agar merasa berdebar-debar ketika menanti resiko yang bakal dihadapi oleh tokoh utama dalam menghadapi problemnya. Ketegangan penonton akan semakin terasa jika penonton tahu hambatan yang dihadapi cukup besar dan keberhasilannya sangat sulit. Yang perlu dicermati adalah cerita yang baik dan berhasil bukanlah karena ia selalu tegang dan pengarangnya memelihara ketegangan di sepanjang cerita. Suspense hanya sebagai sarana pemikat agar pembaca atau penonton tertarik dan terus tertarik untuk masuk ke dalam jiwa roh cerita. Butuh penempatan di bagian mana suspense diletakkan dan di bagian mana suspense itu harus dimunculkan. Awal adegan, pertengahan adegan, atau menjelang akhir adegan. Beberapa penulis ada yang senang menggunakan suspense di awal cerita dan langsung pada permasalahan. Teknik menggunakan ketegangan di awal ini disebut dengan media in res. Semisal pada adegan awal, adegan yang dipilih adalah adegan pembunuhan atau adegan pertengkaran, atau adegan lain yang menampilkan ketegangan atau surprise. Nah, ada pula penulis yang senang meletakkan ketegangan atau suspense setelah cerita runtut disampaikan. Pilihan meletakkan suspense seperti ini disebut dengan istilah kronologis. Nah, jika kalian menemukan sebuah naskah atau pertunjukan yang meletakkan ketegangan di awal, itu disebut dengan istilah media in res. Sedangkan jika meletakkan ketegangan setelah bagian awal, semisal di bagian tengah, maka ini disebut dengan istilah kronologis. Tidak ada yang paling baik di antara keduanya. Hanya selera saja yang menentukan. Nah, apabila kita kemudian sudah memilih suspense atau ketegangan di awal ataupun di tengah, apakah sudah cukup? Ternyata belum. Taruhlah kita menggunakan media in res. Ketegangan kita letakkan di awal. Lantas, apa yang bisa kita lakukan supaya cerita makin menarik dan penonton tetap ingin mengikuti hingga akhir? Begitu juga ketika kita menggunakan teknik kronologis. Apa yang bisa kita lakukan supaya penonton terus-terusan ingin tahu kejadian berikutnya dan terus menyaksikan pertunjukan hingga selesai? Nah, rasa ingin tahu dari penonton itu yang disebut dengan curiosity. Rasa penasaran terhadap suatu adegan yang kita ciptakan. Curiosity ini bisa timbul karena kurangnya informasi terhadap sesuatu hal, bisa tokoh atau kejadian. Semisal,
Hal tersebut bisa ditimbulkan dengan menampilkan sesuatu yang aneh sehingga memancing keingintahuan penonton. Atau bisa juga mengulur informasi tentang sebuah masalah sehingga penonton penasaran. Namun, penundaan informasi pun harus dengan pertimbangan yang tepat. Jangan sampai penonton malah jenuh, kemudian meninggalkan tontonan kita. Yang perlu diingat dan dihindari adalah jangan membuat cerita yang berputar-putar, karena berharap cerita makin menarik dan menambah durasi. Akibatnya, penonton akan meninggalkan pertunjukan kita. Dan ingat, naskah yang akan kita buat durasinya hanya sekitar 30 menit. Jadi kalian harus pintar-pintar mengelola cerita. Nah, sekarang yang terakhir yaitu surprise. Surprise adalah kejutan. Dalam penjabaran sebuah cerita, perasaan surprise pada penonton timbul karena jawaban yang mereka saksikan di luar dugaan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk itu tentunya kita harus membuat cerita yang tidak mudah ditebak. Kita harus bisa mengecoh penonton selihai mungkin. Karena jika penonton sudah bisa menebak jalan cerita kita, penonton akan merasa dibodohi dan tidak surprise lagi. Semakin yakin penonton akan dugaannya, semakin tinggi rasa surprise-nya. Efek surprise ini bisa membuat penonton senang ataupun kecewa. Oke, sebelum kita akhiri kelas, hal yang perlu diingat bahwa unsur dramatik terdiri dari konflik, suspense, curiosity, dan surprise. Unsur dramatik ini sangat penting dalam membangun kualitas naskah drama kalian. Nah, untuk minggu depan, kelas berupa penugasan. Kalian diminta untuk menganalisis unsur dramatik dari sebuah naskah yang kalian sukai. Teknis pengumpulannya akan dijelaskan pada form tugas minggu depan. Oke, saya kira kelas cukup sampai di sini dulu. Selamat siang, kita bertemu lagi di kelas yang akan datang. Salam sehat selalu.